Halo semuanya, selamat datang kembali di Aru TV. Arcane dari League of Legends telah dirilis di streaming service Netflix sebanyak 3 episode untuk act yang pertama. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu Arcane dari League of Legends, ini adalah series animasi buatan Riot, salah satu perusahaan game terbesar di dunia yang mengembangkan game MOBA yaitu League of Legends. Dan series ini mengambil story dari dua iconic champion game tersebut yakni Jinx dan Vi. Bersetting di salah satu region yang ada di game League of Legends yaitu kota Piltover dan Zaun. Dalam lore gamenya sendiri terjadi kesenjangan sosial di dua kota ini, di mana warga Piltover hidup dalam kemewahan dan kekayaan, sementara warga Zaun yang hidup dalam keterpurukan dan kemiskinan. Min, kalau nggak main gamenya masih bisa diikutin nggak ceritanya? Bisa banget, dan malahan ini merupakan origin dari dua champion tadi dan beberapa champion lain yang ada di game League of Legends. Jadi jangan khawatir, series animasi Arcane dari League of Legends ini sangat worth it untuk ditonton. Dan spoiler warning, saya sarankan untuk menutup video ini dan tontonlah Arcane di Netflix terlebih dahulu. Karena video ini akan menceritakan alur, sedikit detail, dan easter egg dari gamenya. Namun, jika kalian kaum yang kebal akan spoiler, silakan tekan tombol subscribe dan simak video ini sampai habis. Scene dibuka dengan pemandangan chaos yang terjadi di sebuah jembatan di mana enforcer atau polisi kota Piltover bentrok dengan warga Zaun. Vi dan Powder kecil menyaksikan semua kekacauan itu dan bahkan mengetahui orang tuanya ikut menjadi korban. Vander, salah satu warga Zaun yang ikut dalam bentrokan tersebut, membawa Vi dan Powder kecil ikut bersamanya. Dan dia inilah yang nantinya akan merawat dan menjadi sosok ayah bagi Vi dan Powder. Oh ya, di sini Jinx kecil masih dipanggil dengan nama aslinya yaitu Powder, dan alasan kenapa Powder berganti nama menjadi Jinx akan dijelaskan di akhir nanti. Beberapa tahun kemudian, Vi dan Jinx mulai beranjak dewasa. Mereka berdua pergi ke Piltover bersama Milo dan Kleger untuk mencuri ke salah satu apartemen warga Piltover. Dibandingkan teman-temannya, hanya Powder yang terlihat belum berpengalaman mengingat dia yang paling muda di gengnya. Vi mencoba menyemangati Powder dengan mengatakan bahwa adiknya itu sudah siap dan mampu melakukannya. Singkat cerita, mereka berhasil masuk ke apartemen yang dimaksud. Tempat itu dipenuhi dengan benda-benda temuan. Powder sempat menegur Milo bahwa benda yang dipegangnya itu adalah pisau cukur bulu hidung, menandakan bahwa Powder memiliki pengetahuan yang cukup tentang teknologi dan benda-benda yang ada di Piltover. Setelah itu, Powder masuk ke sebuah ruangan dan tidak sengaja menemukan sebuah kotak yang berisikan kristal berwarna biru. Di saat Powder mengamati benda itu, Vi mendengar langkah kaki sedang menuju ke sana dan memberitahu adiknya untuk pergi. Karena panik, Powder tidak sengaja menjatuhkan salah satu kristal tersebut. Dan secara mengejutkan, ketika benda itu membentur dinding, terjadi sebuah ledakan yang hebat. Para enforcer yang berada di bawah melihat Vi dan menyalakan alarm peringatan. Sontak saja, Vi dan gengnya segera lari dari tempat itu. Jembatan yang mereka lewati sebagai jalur pelarian, kemungkinan besar jembatan yang sama ketika bentrokan terjadi di adegan awal sebelumnya. Singkat cerita, mereka berhasil melarikan diri dari kejaran enforcer dan memutuskan untuk pulang. Sayangnya, mereka dicegat oleh beberapa berandalan yang dipimpin oleh Descartes. Mereka melihat barang curian yang dibawa Vi dan ingin merampasnya. Vi menolak memberikan barang curiannya itu dan perkelahian pun terjadi. Sekali lagi di scene ini kita diperlihatkan kalau Powder masih belum berpengalaman dan hanya bisa menyaksikan perkelahian teman-temannya. Dia hanya bisa berlari ketika dikejar oleh salah satu komplotan Descartes. Vi, Milo, dan Kleger yang terlalu fokus berkelahi berhasil mengalahkan Descartes dan memaksanya untuk mundur. Sementara itu, Powder terus berlari dan terpojok di sebuah dermaga. Dia kemudian mengeluarkan granat buatannya yang dia beri nama Mauser dan melemparkannya. Namun, granatnya tidak berfungsi dan hanya mengeluarkan asap berwarna pink. Di scene ini kemungkinan kita sedang diberikan sneak peek bagaimana Powder atau Jinx nantinya bisa memiliki salah satu senjatanya yang bernama Flame Chompers.
Powder yang sudah terpojok terpaksa membuang barang curiannya ke sungai agar dia bisa melarikan diri dengan selamat. Ketika mereka berempat berkumpul, Milo menyalahkan Powder karena selalu mengacaukan kerja keras mereka. Sebagai kakak, Vi mencoba membela Powder dan meminta Milo untuk melupakannya. Di saat mereka pergi menuju kota bawah Zaun menggunakan lift, Milo kembali mempermasalahkan tindakan Powder. Dia menyebut Powder selalu mengacau dan bahkan memanggilnya dengan sebutan Jinx yang artinya pembawa sial. Di scene selanjutnya, inilah pertama kalinya kita diperlihatkan kota Zaun yang dianggap oleh 4 anak yatim ini sebagai rumah mereka. Sedikit easter egg, di sini kita sempat diperlihatkan 2 orang yang kemungkinan besar berasal dari Ionia, yaitu salah satu region yang ada di game League of Legends. Scene kemudian menunjukkan sebuah tempat bernama The Last Drop, yaitu bar yang dimiliki oleh Vander. Terungkap bahwa Vander bisa dibilang memiliki peran penting di Lens, yakni salah satu distrik di kota Zaun. Bisa dilihat ketika dia membela seorang pedagang yang diancam oleh 2 orang penjahat, para pelanggan yang ada di sana ikut membelanya. Tidak lama setelah itu, ketika Vi dan gengnya tiba di sana, Vander menghampiri mereka. Dia ternyata mengetahui apa yang dilakukan Vi di Piltover dan kemudian memarahinya. Vander ingin Vi bersikap dewasa karena bagaimanapun juga Vi adalah teladan bagi adik-adiknya. Sementara itu, Powder yang sedang mengumpulkan barang bekas untuk membuat yang dalam tanda kutip senjatanya, menyadari bahwa dia masih memiliki kristal biru tertinggal di kantongnya. Ketika hendak memberitahu Vi, dia tidak sengaja mendengar Milo dan Vi sedang membicarakan dirinya. Powder menjadi sedih dan pergi dari sana. Scene berpindah ke sebuah tempat yang bernama Benzo. Vander pergi ke sana untuk menemui seseorang yang sudah memberikan informasi tentang apartemen di mana Vi dan gengnya melakukan pencurian. Di sana, dia disambut oleh pemilik tempat itu yang tidak lain adalah sahabatnya sendiri bernama Benzo. Vander memberitahu Benzo bahwa Vi telah diikuti oleh seseorang dan orang itu akan kita bahas di penjelasan selanjutnya. Di luar toko, Kleger berbicara dengan salah satu karakter yang bernama Echo. Bagi yang belum tahu, Echo adalah salah satu champion yang ada di League of Legends dan memiliki kemampuan untuk memanipulasi waktu. Dan ternyata dialah yang memberitahu tentang apartemen yang dicuri oleh Vi dan gengnya. Tidak lama setelah itu, terlihat 2 enforcer tiba di sana dan Kleger langsung melarikan diri. Semakin jelas bahwa Vander memiliki peran yang besar di kota Zaun. Salah satu enforcer wanita bernama Grayson mencoba bernegosiasi dengannya untuk menyerahkan pelaku peledakan. Rupanya apartemen itu dimiliki oleh keluarga bangsawan dan pemerintah Piltover. Anggota dewan memerlukan seseorang untuk dijadikan contoh. Dan jika Grayson tidak memenjarakan seseorang malam itu, dia khawatir para enforcer akan datang dan menyerang Zaun. Grayson kemudian meninggalkan alat komunikasi kepada Vander, siapa tahu nantinya dia berubah pikiran untuk memberitahukan pelakunya. Scene kemudian berganti menuju Powder yang terlihat sedang mewarnai senjatanya. Ini merupakan sneak peek lagi alasan kenapa senjata Jinx terlihat lucu di gamenya sendiri, seperti Peace Bounce atau Pow Pow minigunnya. Vi mencoba menghibur Powder yang merasa sedih namun tidak berhasil. Vi kemudian mengajak Powder ke atap dan menceritakan semua hal memalukan dirinya, Milo, dan Kleger dulu. Vi menunjukkan boneka kelincinya yang tersangkut karena seseorang melemparnya ke sana. Intinya, Vi mencoba menjelaskan kepada Powder bahwa setiap orang pasti pernah merasakan yang namanya hari apes. Merasa baikan, Powder akhirnya menunjukkan kristal biru yang dia dapatkan di apartemen Piltover. Vi meminta Powder untuk tidak memberitahukan Vander tentang itu dan menjadikannya sebagai rahasia untuk mereka berdua. Vi berkata bahwa apa yang Milo katakan salah dan adiknya itu kuat dari yang dia pikirkan. Scene kemudian berganti ke sebuah lab di bawah air di mana Deckard diikat di sebuah kursi dan terlihat habis dihajar. Terungkap dialah orang yang telah mengikuti Vi ketika sedang melakukan pencurian. Di kejauhan, terlihat seorang pria kurus dengan luka di sekitar mata kirinya menanyakan kenapa Deckard tidak menjalankan tugasnya dengan benar, padahal dia hanya perlu mengikuti Vi. Untuk menyelamatkan dirinya, Deckard memberitahu bahwa Vi dan gengnya lah yang bertanggung jawab atas terjadinya ledakan di salah satu apartemen Piltover.
Yaps, pria ini adalah Silco dan main villain untuk series ini. Dia berkata bahwa Vander sepertinya akan mendapat masalah karena ulah Vi. Setelah itu, kita diperlihatkan seorang karakter baru yang saya yakini adalah Singe, si ilmuwan gila yang juga merupakan salah satu champion di League of Legends. Silco memintanya untuk menguji coba sebuah benda yang berupa cairan ungu kepada seekor tikus. Setelah meminumnya, terjadi proses perubahan terhadap tikus itu. Dan ya, dia berhasil membunuh kucing yang dikurung bersamanya. Entah kenapa, di sini saya juga sedikit curiga apakah tikus ini nantinya yang akan menjadi Twitch, salah satu champion di League of Legends. Mungkin iya dan mungkin juga tidak. Alur kemudian menjadi mundur sedikit, tepatnya sesaat sebelum kristal biru meledak di apartemen Piltover. Di sini kita diperlihatkan Caitlyn dan Jayce, yakni dua champion lainnya yang ada di League of Legends. Ketika scene ledakan terjadi, Jayce sedang berusaha membuka pintu kamarnya dan kemudian terlempar hingga pingsan. Scene kemudian berpindah ke masa lalu, tepatnya ketika Jayce bersama ibunya sedang terjebak di tempat bersalju. Saya belum yakin adegan ini terjadi di region mana. Namun pastinya pemain League of Legends sudah mengenal dengan region Freljord yang terkenal akan salju abadinya. Jadi saya berteori bahwa Jayce dan ibunya di adegan ini sedang berada di Freljord. Di saat ibu Jayce jatuh pingsan akibat badai salju, muncul seseorang misterius yang terlihat seperti seorang penyihir. Dia menggunakan kristal biru dan membuka portal untuk memindahkan Jayce dan ibunya ke tempat yang berbeda. Jujur, saya tidak yakin siapa penyihir ini, dan jika dilihat, dia menggunakan sihir rune. Apakah dia Ryze? Namun Ryze tidak memerlukan tongkat untuk mengeluarkan sihir rune-nya. Lagi pula, penyihir ini tidak berwarna biru. Semoga di X selanjutnya kita bisa mengetahui siapa penyihir ini. Dan sebelum pergi, dia memberikan kristal birunya kepada Jayce. Scene kemudian berlanjut memperlihatkan ruangan Jayce yang porak-poranda akibat ledakan yang terjadi. Di sini kita diperkenalkan dengan champion League of Legends lainnya, yaitu Viktor. Bisa dibilang di sini tubuhnya masih rapuh dan dia bahkan memerlukan tongkat untuk berjalan. Ya, sedikit memberikan gambaran tentang tubuh robotnya di in-game League of Legends. Viktor di sini bekerja sebagai asisten dekan di Akademi Piltover. Jayce kemudian ditangkap karena diduga menggunakan barang ilegal dan berbahaya dalam penelitiannya. Dan satu hal lagi, Jayce sepertinya selalu memakai kristal biru pemberian penyihir misterius yang menyelamatkannya, mungkin sebagai pengingat bahwa dia pernah diselamatkan oleh sihir. Kemudian kita diperlihatkan lagi dengan champion League of Legends lainnya, yaitu Profesor Heimerdinger. Dia menyarankan Jayce untuk tidak melakukan penelitian yang berkaitan dengan sihir. Ya, pemain League of Legends tahu bahwa dia adalah Yordles, yakni makhluk yang selalu berkaitan dengan sihir. Kemungkinan dia melarang Jayce karena dia tahu dampak dari kerusakan yang akan terjadi ketika berkaitan dengan sihir. Apakah ini merujuk ke Rune Wars? Mungkin saja. Profesor Heimerdinger memberitahu bahwa Jayce akan menjalani pengadilan terkait penggunaan barang-barang ilegal di penelitiannya. Dia meminta Jayce untuk meminta maaf dan tidak membahas atau bahkan menyebutkan tentang sihir di depan para anggota dewan. Scene kemudian berpindah di mana Vi terlihat sedang bermain dengan sebuah mesin robot. Ya, meskipun kita tahu bahwa Powder cukup lemah di antara teman-temannya, di sini kita diperlihatkan bahwa dia seorang teknisi yang hebat dan memiliki keahlian menembak yang luar biasa, yang tentunya menjelaskan kalau dia adalah champion marksman yang hebat di League of Legends. Seperti yang dikatakan oleh Grayson sebelumnya, para enforcers mulai datang ke zone untuk mencari pelaku peledakan. Terjadi sedikit perkelahian, enforcer melempar seseorang ke tempat Vi dan teman-temannya. Mereka berlari dan untungnya mereka bertemu Echo dan berhasil melarikan diri. Scene kemudian berpindah memperlihatkan karakter wanita bernama Mel Medarda yang merupakan anggota Dewan Piltover dan keluarga bangsawan. Selanjutnya kita diperlihatkan ayah dan ibu Caitlyn, yakni Tuan dan Nyonya Kiramen. Seperti Mel Medarda, ibu Caitlyn juga seorang anggota dewan. Dan karena keluarga Kiramen kenal Jayce selama bertahun-tahun dan bahkan mensponsori penemuannya, ibu Caitlyn berencana untuk membelanya di pengadilan nanti. Kembali ke Zaun, tepatnya di bar The Last Drop, di mana warga Zaun menyerukan untuk melakukan perlawanan terhadap para enforcer yang seenaknya membuat masalah di Zaun.
Namun Vander menolaknya karena dia tidak ingin kerusuhan yang terjadi di jembatan terulang lagi. Salah satu karakter wanita bernama Sevika kecewa dengan keputusan Vander dan pergi meninggalkan tempat itu. Kita akan kembali bertemu dengan karakter ini di scene selanjutnya. Sementara itu, Echo kemudian memberitahu Vi bahwa Vander telah membuat kesepakatan dengan para Enforcer. Echo mengetahui hal ini setelah menguping pembicaraan Vander dan Grayson di tokonya Benzo. Scene kemudian dilanjutkan dengan Grayson membawa Jace ke ruangan pengadilan. Terlihat semua anggota dewan telah hadir di sana, termasuk Mel, Ibu Caitlin, Profesor Heimerdinger, dan beberapa anggota dewan yang tidak saya ketahui. Awalnya, Jace mengakui kesalahannya di sana dan memohon untuk diberi pengampunan. Namun, dikarenakan beberapa anggota dewan menganggap penelitiannya itu tidak berguna dan sia-sia, Jace tersulut emosi dan memberitahu bahwa dia sedang berusaha membuat sihir. Profesor Heimerdinger yang sebelumnya sudah memperingatkannya untuk tidak membahas itu menjadi marah dan memintanya untuk diam. Yaps, Heimerdinger mencoba menjelaskan bahwa dia sendiri pernah melihat sihir disalahgunakan oleh seseorang dan berhasil menghancurkan peradaban. Dia mengetahui hal ini karena dia adalah Yordles yang berumur 300 tahun. Jace sempat diberi sanksi hukuman dengan diasingkan dari Piltover. Beruntung, ibunya memohon kepada para anggota dewan untuk mengampuni tindakan Jace. Alhasil, hukuman Jace diringankan dengan dikeluarkannya dia dari Akademi Piltover. Scene berlanjut dengan salah satu Enforcer yang selalu bersama Grayson pergi ke sebuah tempat yang kemungkinan besar menjadi markas main villain utama dari series ini, yaitu Silco. Enforcer ini bernama Marcus dan sepertinya dia dan Silco sedang membuat kesepakatan untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Scene kemudian kembali ke Jace yang sedang duduk termenung di kamar rumahnya. Ada sedikit easter egg di mana terdapat sebuah foto Jace memegang sebuah palu yang pada akhirnya nanti menjadi senjata di in-game, yaitu Mercury Hammer. Kita kemudian diperlihatkan Victor dan Profesor Heimerdinger sedang membicarakan tentang sihir dan Victor sepertinya tertarik dengan buku penelitian milik Jace yang membahas tentang hal itu. Ya, ngomong-ngomong, Heimerdinger memberitahu kalau semua penelitian Jace itu akan segera dimusnahkan. Selanjutnya, kita diperlihatkan Deckard dan Silco sedang membicarakan tentang monster laut yang ada di depan mereka. Silco kemudian menawarkan kepada Deckard sebuah kekuatan yang akan membuatnya menjadi monster. Setelah meminum cairan ungu itu, terjadi mutasi dan perubahan pada tubuhnya. Singkat cerita, kita beralih ke The Last Drop di mana Marcus dan para Enforcers-nya pergi ke sana untuk menangkap 4 pelaku peledakan yang selama ini mereka cari. Ketika Marcus memerintahkan bawahannya untuk menggeledah tempat itu, Vander langsung memperingatkan keempat anak angkatnya itu menggunakan mainan monyet powder. Singkat cerita, Vi dan teman-temannya berhasil bersembunyi dan Marcus bersama bawahannya pergi meninggalkan tempat itu. Vi sempat kesal kepada Vander dan ingin pergi melakukan perlawanan. Namun, Vander mencoba berbicara kepada Vi dan mengajaknya pergi ke jembatan yang ada di adegan pembuka episode pertama. Terdapat beberapa foto di jembatan itu yang mungkin menjadi milik para korban bentrokan. Intinya, Vander mencoba menjelaskan kepada Vi bahwa dia tidak ingin hal mengerikan yang terjadi di jembatan itu terulang kembali. Sementara itu, Jace yang sudah kehilangan harapan mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Namun, tindakannya itu terhenti ketika Victor pergi menemuinya dan mengatakan bahwa dia tertarik dengan teori Hextech Jace. Yaps, Jace memberi nama penelitian itu dengan nama Hextech, dan kristal biru yang dicuri oleh Powder sebelumnya adalah kristal Hextech. Di sini juga terungkap bahwa Victor bukanlah warga asli Piltover, melainkan berasal dari kota Zaun. Scene kemudian berpindah menuju Powder yang menunjukkan kepada Vi senjata barunya yang dia jamin akan berfungsi dengan baik ketika melawan para Enforcers nanti. Dan di tempat yang berbeda, Grayson memarahi Marcus karena pergi ke tempat Vander tanpa sepengetahuannya. Dan ketika Grayson beranggapan semuanya sudah kacau, dia menerima alat komunikasi yang sebelumnya diberikan kepada Vander. Scene kemudian berlanjut memperlihatkan Vi yang sudah siap untuk menyerahkan dirinya kepada para Enforcer di toko milik Benzo. Namun ternyata Vander tiba duluan di sana dan memberitahu Vi bahwa mereka tidak punya banyak waktu lagi.
Vander kemudian mengurung Vi di sebuah ruangan dan berniat untuk menyerahkan dirinya. Grayson sempat tidak setuju karena tanpa kehadiran Vander di Zaun, kemungkinan besar Piltover dan Zaun akan bentrokan lagi. Namun, Vander tidak peduli dan mengatakan bahwa Benzo yang akan menggantikan perannya di kota Zaun. Tidak lama setelah itu, terjadi kekacauan di luar toko. Rupanya Silco tiba di sana bersama Deckard yang telah bermutasi. Dan naas, Grayson dan Benzo menjadi korban keganasannya. Di sini terungkap bahwa Marcus dan Silco bekerja sama untuk menangkap Vander. Namun dia tidak menyangka bahwa Silco akan membunuh Grayson. Deckard menghajar Vander hingga pingsan dan kemudian membawanya. Sementara itu, Vi hanya bisa menangis dan pasrah menyaksikan kejadian itu. Scene selanjutnya menampilkan Victor dan Jace yang sedang berusaha menyempurnakan teori Hextech. Mereka perlu menstabilkan kristal itu dengan cara mengintegrasikannya menggunakan peralatan Jace. Sayangnya, Victor memberitahu bahwa peralatannya itu akan dihancurkan besok pagi. Namun, mereka masih bisa mengaksesnya karena seluruh penelitian Jace tersimpan di laboratorium Profesor Heimerdinger. Sama seperti Jace, Victor juga pria yang sangat ambisius terkait dengan penelitian. Oleh karena itu, dia berani mengorbankan pekerjaannya agar bisa membuktikan kepada Dewan tentang impian mereka itu. Scene berpindah ke markas Silco di mana Vander diseret dan nampaknya habis dihajar oleh anak buah Silco. Di sini terungkap bahwa Vander dan Silco adalah kakak beradik. Silco menganggap Vander telah mengkhianatinya ketika dia menyerukan kebebasan untuk kota Zaun. Luka yang ada di sekitar wajahnya ternyata dia dapatkan dari Vander. Di sini, Silco mengajak Vander untuk bekerja sama melawan Piltover menggunakan cairan ungu yang dia beri nama dengan Shimmer. Vander kemudian diseret lagi karena menolak ajakan Silco. Dan sebelum dimasukkan ke dalam sebuah ruangan, Vander sempat melihat Zevika yang ternyata telah bekerja sama dengan Silco. Scene kembali ke Victor dan Jace yang sedang berusaha menyelinap masuk ke laboratorium Profesor Heimerdinger. Namun tindakan ilegal mereka itu ternyata diketahui oleh Mel Medarda. Jace mencoba meyakinkan Mel bahwa dia dan Victor bisa menyempurnakan teori Hextech-nya. Singkat cerita, Mel akhirnya memberikan kesempatan kepada Jace dan Victor malam itu. Scene kemudian berlanjut dengan memperlihatkan Milo dan Kleger yang telah menyiapkan beberapa senjata untuk melawan para Enforcer. Vi kemudian tiba di sana setelah dikeluarkan oleh Echo. Dia memberitahu teman-temannya bahwa Vander telah ditangkap. Untungnya Echo mengikuti Silco dan mengetahui di mana Vander dibawa. Ketika Powder ingin ikut membantu, Vi melarangnya karena sangat berbahaya dan berkata bahwa adiknya itu belum siap. Ya, sebelumnya Vi berkata bahwa Powder itu kuat dan siap. Namun sekarang dia mengatakan hal sebaliknya. Hal inilah yang membuat Powder mulai terkena mental breakdance. Merasa tidak berguna, selalu disalahkan, menjadi penghambat, dan bahkan tidak mendapat kepercayaan dari orang-orang terdekatnya. Sumpah sih, Riot berhasil mengeksekusi adegan ini dengan baik. Mungkin jika kalian anak paling bungsu bisa relate dengan keadaan Powder di sini. Ketika Powder melemparkan kotak mainannya, kristal Hextech ikut terlempar keluar. Dia akhirnya menyadari bahwa ledakan yang terjadi di apartemen Piltover disebabkan oleh benda itu. Dengan kepercayaan yang tinggi, Powder berkata bahwa dia bisa membantu teman-temannya. Sementara itu, Jace dan Victor akhirnya berhasil membuat peralatan untuk menguji teori Hextech mereka. Namun, ketika dalam tahap pengujian, cahaya yang dihasilkan oleh kristal Hextech menarik perhatian para penjaga. Dan singkat cerita, mereka akhirnya berhasil menstabilkan kristal Hextech-nya. Mel Medarda tiba di sana, dan disinilah awal mula dari era Hextech di Piltover. Scene berpindah kepada Vi, Milo, dan Kleger yang tiba di markas rahasia Silco. Mereka bertemu Vander dan berusaha mengeluarkannya dari sana. Sayangnya, Silco sudah mengetahui bahwa Vi akan datang untuk menyelamatkan Vander. Di saat Milo dan Kleger berusaha melepaskan Vander dari kursi, Vi seorang diri mencoba melawan bawahan Silco. Dan sementara itu, Powder juga berhasil tiba di sana dan mencoba mengamati dari luar. Singkat cerita, Vi berhasil mengalahkan semua bawahan Silco seorang diri. Silco kemudian memberikan Deckard cairan Shimmer lagi untuknya. Dan bisa kita lihat,
cairan ungu tersebut ternyata adiktif. Deckard dengan wujud mutasinya itu tentu saja berhasil mengalahkan Vi dengan mudah. Untungnya, Vi berhasil menjauh dan mengunci pintu agar Deckard tidak bisa mengejarnya. Di tempat yang sama, Powder yang menyadari Vi dan teman-temannya sedang terpojok mencoba memanfaatkan kristal Hextech yang terpasang di mainan monyetnya. Dengan harapan, kristal itu meledak dan memberi kesempatan kepada Vi dan yang lainnya untuk kabur dari sana. Namun, terkadang harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Memang benar, ledakan itu berhasil melukai Deckard, Sevika, dan bahkan ilmuwan Silco yang sebelumnya saya yakini adalah Singe. Sayangnya, ledakan itu juga ikut merenggut nyawa Milo dan Claggers. Ironisnya, Powder tersenyum dan terlihat bahagia. Karena apa? Karena pada akhirnya senjatanya berfungsi dengan baik seperti yang dijanjikannya kepada Vi. Deckard ternyata masih hidup dan mencoba untuk kembali menyerang. Vander berusaha melepaskan dirinya dari reruntuhan dan kemudian melawan Deckard. Ketika mereka bertarung, Silco datang secara tiba-tiba dan menusuk Vander dari belakang. Sebetulnya, Vander bisa menghabisi Silco di sini, namun dia tidak tega karena masih menganggap Silco sebagai adiknya. Silco kemudian menusuknya lagi dan menjatuhkannya. Di saat Vi hendak dihabisi oleh Deckard, Vander ternyata belum mati dan kemudian menghabisi Deckard. Dia rupanya meminum shimmer dan akhirnya bermutasi. By the way, setelah menonton adegan ini, ada rumor yang mengatakan bahwa Vander adalah Warwick, yang juga salah satu champion dari League of Legends. Silco kemudian melarikan diri dan Vander melompat keluar agar bisa menyelamatkan Vi. Scene selanjutnya memperlihatkan Vi yang sedang menangisi dalam tanda kutip kematian Vander. Ya, entah kenapa saya masih belum yakin kalau Vander di sini benar-benar mati. Powder kemudian muncul dan berkata kepada Vi bahwa senjatanya berfungsi dengan baik. Ya, berfungsi dengan baik sampai-sampai dapat triple kill. Vi sangat marah kepada Powder sampai-sampai menampar wajah dan memanggil adiknya itu Jinx. Nah, disinilah mental breakdance Powder menjadi jadi dan dia menganggap dirinya sebagai Jinx. Vi merasa bersalah karena menampar wajah adiknya itu dan memutuskan untuk meninggalkannya sendiri di sana. Dan yang bikin anjay lagi, ketika Silco tiba di sana, Vi hendak menyelamatkan Powder. Namun secara tiba-tiba Marcus muncul dan membius Vi untuk ikut bersamanya. Powder menganggap Vi bukan kakaknya lagi karena sudah meninggalkannya. Silco kemudian memeluk Powder dan berjanji akan membalaskan perbuatannya. Scene kemudian dilanjutkan dengan mata Powder yang awalnya biru seperti berubah menjadi ungu, sedikit foreshadowing terkait perubahannya menjadi Jing di episode selanjutnya. So, itu dia tadi alur cerita dan sedikit breakdown dari series Netflix Arcane League of Legends Act pertama. Sungguh cerita yang sangat bagus, menghadirkan beberapa plot twist dan dikemas dalam visual animasi yang memanjakan mata. Tentunya kita masih memiliki 6 episode lagi yang terbagi dalam act selanjutnya, yakni act kedua dan ketiga. Sebenarnya beberapa detail dan easter egg di sini masih belum saya bahas secara mendalam agar kawan-kawan yang masih asing dengan League of Legends bisa menikmati ceritanya. Dan untuk itulah kemungkinan besar saya akan membuatkan video terpisah untuk membahas detail dan easter egg Arcane secara mendalam. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.